Selamat malam, sedulur-sedulur teater lingkar dan pecinta seni tradisi. Malam ini kita ketemu lagi dalam obrolan Ngisor Blincong bersama Ki Purbo Asmoro. Mas Purbo, ini sugeng dalu. Mas. Kalau wau rawuh jam pinten? Jam 6. Oh, jam 6. Nggih. Alhamdulillah. Lancar ya, Mas? Nggih lancar mong iki Alhamdulillah. pancen usum mbok menawi pilek kula napa flu. Oh, flu. Nggih mboten apa. Musim pancaroba. Nggih. Menawi pancaroba menika iklim, nek pancaroba di dalam arti kata selera, ya. Menika kita hubungkan dengan pancarobanya kegemaran anak muda zaman dulu dan zaman sekarang. Iya. Menika bedanya apa, Mas? Ya. Begini Mas, jadi dalam arti terhadap budaya atau terhadap Budaya. Ya. Khususnya wayang kulit. Wayang kulitnya ya. Iya. Yang jelas saja itu beberapa faktor yang melatari menjadi pancaroba seperti sikon pada saat ini adalah kemajuan teknologi, ganti generasi, dan juga banyak lagi orang-orang yang tidak berbasic wayang karena beberapa hal. Gitu. Okay. Lalu frekuensi dari pertunjukan wayang itu sendiri yang menurut saya berkurang banyak kalau dibanding dengan masa lalu. Kalau masa lalu itu hidup itu dengan wayang, jadi harus selalu wayang dan wayang. Baik di desa maupun di kota sama saja. Kalau sekarang ini banyak pilihan. Artinya tontonan itu bisa lihat aja di pejet bisa metu. Ya, makanya tadi teknologi teknologi itu luar biasa sekarang. Akan tetapi tinggal medjet pun kalau tidak berbasic itu kan nggak mau medjet, Mas. Oh, nggih. Orang seneng itu kan karena terbiasa. Oke. Nah, seperti teater lingkar sendiri terbiasa dengan wayang, akhirnya ya selalu wayang. Nah, karena anak muda kita ada sebagian yang tidak berbasic wayang, jadi ya walaupun terpampang di gadget ini terlalu banyak pertunjukan wayang yang berkualitas, tapi kan karena dia tidak kenal lagi kan nggak mau medjet. Oke, tidak kenal. Ya, tidak kenal itu bagi anak muda nih. Ya. Ini kesalahan kita sebagai orang tua atau kesalahan siapa? Semua berkontribusi. Saya tidak menuduh bahwa itu salah atau tidak. Tapi karena zaman itu kan selalu begini, Mas, berubah. Jadi perubahan itu sendiri yang membawa dampak. Misalnya contoh saja dari agraris ke masyarakat industri saja kan dampaknya juga luar biasa kan. Sangat luar biasa. Nah, apalagi di dalam generasi muda sekarang itu karena ada yang demam Korea, ada yang demam demam itu kan banyak. Karena begini, di desa yang dipakai tolok ukur kan desa saja. Kalau di desa, komunitas desa itu dulu anak-anak desa itu main itu selalu wayang, misalnya umbul. Oh ya, mainan itu wayang. Terus tonggone nanggap wayang. Sunatan nanggap wayang. Bersih desa wayang. Orang hajatan wayang. Dan ganti-ganti dari rumah sini setok nonton di rumah sana. Dan di rumah oleh orang tuanya juga didongengi wayang. Jadi peran dongeng dari orang tua ke anak itu sangat penting juga. Dongeng dari guru kepada murid juga penting. Juga lingkungan yang mendidiknya itu juga lingkungan wayang. Makanya itu kontribusinya sangat banyak. Makanya kalau Mas Ton tanya yang salah makna ya itu apa ya, semacam kolosal gitulah. Jadi monggo negara sendiri juga mungkin juga mempunyai peran sebenarnya di dalam hal ini, sehingga kurikulum di dalam wayang itu sekolah itu harus juga dimasuki unsur-unsur budaya. Kalau zaman Mas Ton, zaman saya dulu kan guru SD itu walaupun gurunya hanya satu, ilmu Korea, bahasa Indonesia itu semuanya mumpuni ya. Mulang nembang juga cerita apapun itu kadang-kadang diselipkan dititipkan kepada cerita wayang. Misalnya pesan antara kontribusi murid terhadap guru maupun kesetiaan murid terhadap guru, mestinya terus gurunya itu terus cerita kayu bung suseng nanu bima mencari air kehidupan, diurusi dan sebagainya itu. Jadi itu membekas di benak anak sehingga itu menjadikan mereka itu menjadi berbasic untuk
Oke. Jadi banyak hal lah, Pak. Banyak hal yang. Oke. Tapi saya masih optimis bahwa ke depan, karena sekarang dengan teknologi tadi kan Mas Ton bilang bahwa di gadget itu selalu tersedia dan live streaming yang sangat banyak sekali sekarang ya. Semoga itu juga tidak hanya dikonsumsi oleh kaum-kaum yang sudah berbasic wayang seperti kita, tapi juga orang-orang yang belum berbasic pun ya lambat laun akan mencintai lewat itu. Artinya penjenengan ora khawatir yang generasi pecinta wayang itu akan punah. Tidak khawatir di satu sisi, tapi di sisi yang lain mohon yang diproduksi itu bukan hanya SDM dalangnya, tapi juga calon-calon penonton dan penanggapnya. Karena kalau memproduksi dalang tok tanpa memproduksi calon-calon penonton, ya kita kehilangan penonton, ya. Padahal itu satu kesatuan, ya. Satu kesatuan. Nyun sewu Mas Purwo. Malam ini kan kita lakon itu kita serahkan kepada penonton. Ya. Penjenengan mencoba memberikan ada 99 lakon. Ya. Sehingga penonton itu harus memilih mana nanti yang akan dimainkan. Ya. Padahal selama ini penonton kebanyakan mengetahui lakon sebelum pagelaran dimulai. Dan dalang sudah siap dengan lakon A, katakanlah. Ya. Nah, nanti misalkan lakon yang tidak terduga di dalam persiapan penjenengan, artinya begini. Saya tidak tahu gitu. Tidak tahu. Tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali bahwa lakon nanti akan muncul lakon A gitu. Sementara beberapa kawan dalang itu dalam lakon A ini selalu mengharap event-event tertentu, adegan-adegan tertentu dengan irama-irama tertentu. Misalkan ano tungtur gitu. Nah, ini kan kemungkinan bisa saja terjadi demikian. Terus pertanyaan saya, bagaimana mengatasi hal-hal yang semacam ini? Misalkan ini Mas Ton kan orang teater, jadi tahu betul tentang garap lakon kan mesti tahu betul ya. Betul. Baik garap lakon wayang di dalam ketoprak teater, wayang wong dan wayang kulit itu sebenarnya substansinya adalah sama. Ya yang penting nanti ketika terpilih itu lakon lakon A gitu. Ya saya memahami substansinya dulu. Oh substansinya lakon itu apa toh? Lah ada dua cara untuk melakukan itu. Cara yang paling mudah saya memakai cara konvensional. Wayang konvensional tempo dulu itu loh. Kan mesti wayang konvensional itu kan dijejer, terus jejer pindo, perang, goro-goro, cakilan kan. Kalau itu bagi saya super mudah, sangat mudah. Karena ini ketika saya sudah jejer kan sudah bisa mikir kelanjutan dari cerita itu. Karena di awal itu. Tapi yang sulit itu kalau cara saya ketika sudah memahami substansi dari lakon A tadi. Saya terus memikirkan garapnya, memikirkan penokoannya, memikirkan tetek bengeknya tadi. Kalau seperti yang Mas Ton bilang tadi kan, burampenya seperti itu ada apa itu nanti garapnya lah nanti. Tapi yang angel itu meramu dari A sampai Z. Ketika ada penokoan, ada benang merah, ada alurnya dan ada endingnya. Yang substansial dari lakon A itu ya itu yang sulit. Lakonnya kecekel gitu. Iya. Terus ini kan penjenengan orang sendirian Mas. Iya. Ada konco-konco pengrawit. Iya. Nah, konteks benang merah antara penjenengan dengan konco pengrawit itu piye Mas? Kira-kira piye? Makanya tadi nanti begini saja. Kalau kira-kira sulit ya konvensional saja. Nek konvensional itu kan iringan wayang dimanapun kan sama. Ya ngono kuwe. Pokoknya anggere kuwi jejer ngestina ya gedhe menarik. Ora menarik. Wah, lah iki wis tantangane sing nanggap iki. Iki sing nanggap mesti njaluk modern iki ya. Artinya ada sentuhan-sentuhan itu supaya anak muda tertarik. Supaya kalau yang to the point dan itu konseptual dan harus garap Mas itu panggilannya. Resikonya nek garap itu dari substansi lakon itu tadi harus dijabarkan menjadi satu kesatuan garapan yang utuh. Utuh dalam arti di sini prolognya dari apa, lalu gendingnya bagaimana, itu kesatuan. Nah nanti ya udah meramu dengan cara teori garap saya, tapi kan karena ini tidak kencan. Karena kan mendadak kan, tidak kencan. Lakonnya ora kencan gitu. Ora kencan dan dua kerawitannya tidak kencan juga kan. Lah saya kan enggak. Nah, makanya ini yang saya tanyakan itu piye carane gitu. Enggak paham. Artinya kemungkinan akan terjadi bahwa nanti penjenengan di bawah Blincong itu penjenengan bisa obo-obo karo
konco-konco pengrawit Iya, iya. gendingi iki gitu. Misalnya yang obor dengan buka celuk itu Nggih. bisa, yang Nggih. dimulai dari dalang, Nggih. dimulai dari ater-ater wayang atau keprak butukan Nggih. dan sebagainya bisa. Itu. Jadi Mas, apa ya? Yang penting 80% ini improvisasinya harus banyak di sana. Iya, iya. Improvisasi. Dan kecekel, Mas. Oh ya semoga. Ah, Itu kan saya semoga. yakin itu kecekel.